Bab 3. Suami yang bertanggung jawab. Hacu. Yarhamukillah, Dava bersahut. Yahdikumullah, balas Aira sembari menggosok hidungnya yang gatal. Mas, kenapa gak bilang aku cantik? Dava yang sedang mengeluarkan pakaian dari mesin cuci berhenti sejenak, melirik Aira dan bertanya, kenapa emangnya? Kalau mama bersin, papa selalu nyaut, bersin aja kamu tuh cantik, Ai. Mas gak mau kayak papa juga. So sweet loh. Oh, respon Dava lalu kembali pada kegiatan awalnya dan menambahkan, gak bersin aja kamu tuh cantik, Ra. Aira merona malu mendengarnya. Mas? Kamu so sweet. Iya. Dava membalas singkat dan memberikan ember pakaian bersih pada istrinya. Kamu bagian jemur ya, Ra? Senyum lebar Aira hilang, seperti tersapu ombak tsunami. Iya, tsunaminya Dava. Bisa-bisanya pria itu menyuruhnya menjemur pakaian sesaat setelah menggombal. Padahal Aira seperti mulai melihat titik terang jiwa romantis Dava. Aku kira aku bakal dapat sang cinta saking cantiknya. Akhirnya Aira mengambil alih ember cucian dari Dava sambil cemberut. Rumah gak bakal beres kalau cuma cinta-cintaan, Aira. Sini, saya aja yang jemur kalau kamu gak mau. Gak usah. Aira menepis uluran tangan Dava dan berbalik. Sambil melenggang, ia berucap lagi, biar aku yang menjemur pakaian kita dengan penuh cinta. Aira turun ke halaman rumahnya. Maklum, rumahnya dengan Dava tidak memiliki halaman belakang. Jadi kalau menjemur, pasti di halaman depan. Tapi tidak masalah, rata-rata tetangganya juga menjemur pakaian di halaman depan rumah. Iya, tapi repot kalau jemur pakaian dalam. Tapi Aira tidak kehabisan akal. Supaya pakaian dalamnya tidak kelihatan tetangga, Aira menyampirkan pakaian dalam lebih dulu, lalu disusul dengan baju. Jadi pakaian dalamnya tertutup baju. Aira merasa jadi orang paling jenius di dunia. Harusnya Dava bersyukur kan punya istri secerdik Aira. Aira tertawa miris dalam hati sambil mengibaskan baju milik Dava sebelum menyampirkannya di jemuran. Merasa tidak mungkin. Lalu Dava keluar, membawa kantong plastik sampah. Pria itu bertegur sapa dengan tetangga mereka yang sudah lumayan berumur setelah membuang sampah. Aira mencibik sinis melihat keramahan Dava. Bahkan pria itu tersenyum setiap menimpali sapaan tetangganya. Sama tetangga aja ramah banget kayak yang mau ngutang. Sama istri mah boro-boro. Dava kembali menutup gerbang rumahnya setelah selesai mengobrol dengan tetangganya. Lalu pria itu mencuci tangan sebelum menghampiri Aira yang masih menjemur pakaian sambil cemberut. Kan udah saya bilangin, kalau jemur pakaian itu dibalik, biar warnanya gak pudar. Omel Dava lalu membalikkan baju mereka yang dijemur asal oleh Aira. Katanya mau menjemur dengan penuh cinta, tapi kok gini? Aira mundur, membiarkan Dava yang menjemur sambil mengomel. Kesempatan supaya tidak bekerja. Lain kali kalau jemur pakaian itu yang tersusun ya, Ra, biar rapi. Iya, Mas. Jawab Aira sambil mengelus daun-daun tanaman kuping gajah yang ia dapat dari mertuanya. Dava kembali berucap sambil membenarkan urutan jemuran pakaiannya. Nih ya, yang kecil-kecil gini, simpan di jajaran paling atas. Dava menjajarkan baju-baju Aira yang lebih kecil. Jajaran paling bawah, itu pakaian yang paling besar. Celana, sarung, popok gajah. Aira ikut-ikutan menyahut saking jemunya. Dava melirik istrinya yang sudah dalam posisi jongkok, tidak membantunya menjemur pakaian. Dava hanya menghela nafas saat Aira tersenyum kikuk tapi dengan raut yang usil. Saya kira kamu itu menyimak. Aira berdiri. Memangnya kenapa sih harus disusun segala, Mas? Aira kembali ikut menyampirkan pakaiannya. Kalau aku pengen jemur celana panjang di jajaran paling atas gimana? Anaconda bakal minta haknya sebagai anak. Atau mungkin ibu kota bakal sedih karena gak ada bapak kota. Biar semuanya kena sinar matahari, Aira, jawab Dava.
Kalau kamu jemur pakaian besar di atas dan pakaian kecil di bawah, nanti yang paling bawah itu nggak bakal kena panas matahari, karena ketutup sama pakaian lebar yang di atas. Juga, Dava memindahkan celananya yang dijemur Aira di jajaran paling atas, menjadi di jajaran paling bawah. Kalau tersusun rata begini kan lebih rapi kelihatannya. Sejajar baju kamu, sejajar lagi baju saya. Lebih rapi kan, Ra? Gak acak-acakan kayak tadi. Dava menunjukkan hasil jemurannya. Aira jadi memperhatikan dan mengernyit. Daripada rapi, Aira melihatnya seperti diskriminasi pakaian. Dava benar-benar memisahkan baju Aira dengan baju miliknya sendiri. Baju Aira di jajaran paling depan, belakangnya diisi baju-baju Dava, dan paling belakang diisi pakaian dalam yang tersusun. Sejajar bra, sejajar celana dalam, sejajar lagi tank top dan kaos dalam. Aira menghela nafas. Padahal ia mau bajunya dengan baju Dava ada dalam satu jajaran sebagai simbol bahwa mereka hidup bersama. Aku lebih suka celana disimpan di jajaran paling atas, biar cepat keringnya. Karena tidak suka dengan sistem menjemur Dava, Aira membantah pendapat suaminya, dan tetap pada pendiriannya. Tapi kayak gini lebih rapi, balas Dava sambil membawa ember masuk ke rumahnya setelah memindahkan kembali celananya ke jajaran paling bawah. Sepeninggalnya Dava, Aira menukarkan posisi baju-baju Dava dan miliknya, sehingga baju mereka berada di jajaran yang sama. Melihat jemuran yang penuh, Aira makin cemberut lalu ikut masuk ke rumahnya. "Mas," panggilnya. Setelah Dava menyahut, Aira melanjutkan, "Nanti beli setrikaan lagi ya." "Buat apa?" "Buat gosok kupon." Aira membalas kesal. "Buat nyetrika lah." "Kan sudah ada." Dava mengernyit. Aira menghampiri Dava lebih dekat dan memasang senyum lebar yang paling manis. "Biar punya dua. Jadi kalau aku nyetrika, Mas juga nyetrika. Biar kerjaanku cepat beres." "Kerja sama loh Mas. Kalau bukan kita, siapa lagi?" "Kalau kamu nyetrika, saya yang nyapu, ngepel, beresin dapur, kamar, gosok WC, segala macam. Kamu kan kalau sudah nyetrika suka lama. Kan biar rapi." "Ya bagus kalau gitu." Alasan sebenarnya, Aira sengaja nyetrikanya dilama-lamain, supaya ada alasan duduk lebih lama. Kalau sudah dapat tugas menyetrika, Aira akan gelar karpet di ruang tengah, lalu menyalakan AC dan kipas angin supaya tidak gerah. Lalu dia anteng duduk sambil nyetrika. Sedangkan Dava, hilir mudik membereskan rumah sendirian. Memang, hidup dengan Dava itu harus pintar-pintar mencari celah. "Apa itu?" tanya Dava pada Aira yang membawa piring di tangannya. "Roti bakar sisa semalam, aku angetin lagi di teflon." Aira ikut duduk di sebelah Dava yang sedang menonton televisi. Dava mengambil sepotong roti bakar itu dan mencicipinya. "Masih bagus, makan aja." Aira mengangguk sebelum ikut-ikutan mengambil potongan roti bakar dan memakannya, lalu mencicip kopi milik Dava. Setelah itu ia mencelupkan roti bakar pada kopi Dava. "Itu kopi punya saya padahal." Dava protes melihat tingkah Aira. "Enak Mas, cobain deh." Dava menggeleng. "Buat kamu aja." Aira menarik kembali ulurannya dan melanjutkan acara makan roti bakar yang dicelupkan ke kopi daripada menyimak acara televisi yang ditonton Dava. Membosankan. "Mas, kita belum punya microwave loh. Nanti beli ya," ucap Aira setelah roti bakarnya habis. "Uang saya kan udah dikasihin ke kamu." Dava membalas tanpa melirik Aira. "Mas kan punya uang banyak. Aku pengen bikin brownies meleleh. Kemarin aku lihat videonya. Kayaknya gampang, pengen praktek." Setelah mendengar penjelasan Aira, Dava baru menggerakkan pandangannya ke arah Aira. "Memang, uang saya banyak, tapi ada rumah dan mobil yang harus saya cicil juga." Aira langsung diam. Ia hampir lupa bahwa rumah dan mobil yang mereka miliki ini belum lunas, bahkan jika harus dibahas, Dava juga masih mempunyai hutang modal pada ayahnya, Arsa. Bisa dikatakan Dava memang baru merintis usahanya di usia yang belum genap 30 tahun.
Mana kisah-kisah picisan yang menceritakan CEO di usia 25 tahun yang begitu sukses? Dava saja yang hidupnya sudah tersusun rapi dengan semua rencana sempurna, belum mampu menyusul kekayaan CEO muda seperti di novel-novel yang kalau pengen mobil tinggal tunjuk. Semuanya butuh proses. Dan akhir-akhir ini Aira baru tahu bahwa proses menjadi CEO itu bukan hal yang sederhana. Meskipun hasil warisan, Dava juga anak dari pengusaha. Bahkan kakeknya juga punya perusahaan di mana-mana. Tapi tetap saja kan, ia tidak bisa langsung menjadi CEO. Dia harus belajar dulu, dari bawah. Well, ini memang kehidupan nyata. Mereka tidak hidup dalam novel. Kalau saya minta kamu belajar menyisihkan sedikit uang belanja, kamu bisa, lanjut Dava. Karena saya juga sudah menyisihkan penghasilan setiap bulannya. Aira menghela nafas agak berat. Lihatlah bagaimana kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Dava bukan termasuk orang yang penghasilan kecil. Buktinya, pria itu bisa menyicil rumah, mobil, membayar hutang modalnya, juga menghidupi Aira dengan cukup, sampai membiayai kuliahnya juga. Tapi yang namanya dalam rumah tangga, sebesar apapun penghasilan, akan kurang. Rumah tangga itu bukan cuma perkara tidur bareng, hidup bareng, ibadah, terus romantis-romantisan, tapi ada token listrik yang bunyi, beras yang tinggal 3 butir, air yang jatuh tempo, juga mikir besok masak apa. Kalau kurang-kurang, Aira juga sudah pusing. Tapi untungnya, semua kebutuhan itu terpenuhi dan diatur dengan baik oleh Dava. Iya mas, jawab Aira akhirnya sadar dengan posisinya saat ini yang masih bergantung pada Dava. Dava menarik Aira mendekat ke arahnya dan mengusap lembut rambut istrinya. Maaf kalau sama saya kamu harus begini. Begini gimana? Ya begini, Dava mengedikkan bahunya. Saya tahu betul sebelum menikah, hidup kamu serba tercukupi. Apapun yang kamu mau, papa kamu penuhi. Tapi saya belum bisa seperti papa kamu, memenuhi semua keinginan kamu. Kebutuhan kamu saja mungkin masih belum saya penuhi, Aira. Gak masalah mas, aku juga gak bakal maksa kok. Dan aku makasih banget sama mas sudah penuhin kebutuhan aku. Aku gak merasa kekurangan sama sekali. Aira menyunggingkan senyumnya selebar mungkin, agar Dava tidak merasa bersalah. Memang sudah seharusnya Aira belajar menabung. Aira hanya mengingat nasihat ibunya sebelum menikah dulu. Aira, kalau udah nikah nanti, kamu belajar nabung. Sisihin sebagian penghasilan suami tuh. Jangan mentang-mentang cuma minta, kamu jadi boros dan malah keenakan jadi beban suami. Memangnya, kamu gak kasihan sama kerja keras suami kamu kalau gak jadi apa-apa? Saya bakal berusaha lebih lagi, Rah. Ingetin saya kalau saya sudah mulai malas-malasan, gak mau kerja. Tutur Dava membuyarkan lamunan Aira. Aira tersenyum, lalu mengangguk sebelum merebahkan kepalanya di bahu Dava. Selama ini Dava sudah begitu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Aira baru saja berpikir bahwa yang terpenting dari pria adalah tanggung jawabnya. Paras itu nomor sekian. Percuma ganteng tapi pemalas, gak mau berusaha, dan lupa tanggung jawab. Malah membiarkan keluarganya hidup susah. Itu pria jahat yang tidak memiliki kasih sayang untuk keluarganya.